susah payah baru akan menikmati hasil. Kalau di surga nanti tidak, kita tidak seperti itu, gitu ya. Dia akan mudah sekali. Gitu. Nah, yang bahasan yang kedua dari Imam Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri sama. Tadi Bukhari Abi Sa'id al-Khudri, sekarang Muslim Abi Sa'id al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma ahlun nari alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyun." Taqaladi. Walakin nasan asobathumun nar bi dzunubihim. Ay bi khotoyahum fa amatuhumullahu imatatan hatta idza kanu fahman adina lahum fis syafa'ah. Jadi ada orang beriman yang masuk ke dalam neraka tetapi masih punya iman. Itu setelah berlama-lama di dalam neraka nanti diberikan syafaat. Di sini katakan apa? Kanu fahman, pakai hak kecil ya. Kanu fahman sampai gosong. Geus gosong tadi neraka. Geus hideung we terus areng awakna teh. Gitu. Pada akhirnya kalau dia masih punya iman, muwahhidin, orang bertauhid, adzina lahum fis syafaat. Dia akan diberikan syafaat. Gitu. Dilihat ke dalam neraka atas perintah Allah, kemudian diangkat dari neraka, fayji'u bihim tidobbaron dobairon. Dia akan berkelompok-kelompok, satu kelompok nu hararideung di neraka geus hararideung teh awakna teh karena udah disiksa lama. Sekalipun kalau orang beriman tidak merasakan sakit, tapi gosong mah gosong. Gosong tapi tidak merasakan sakit. Itu udah siksaan gitu. Kemudian akan diberikan syafaat. Fabasu ala anharil jannah. Kemudian setelah dikeluarkan dari neraka, dia akan langsung menyerbu, menghampiri sungai-sungai yang ada di surga. Masukkan ke dalam surga, dia menghampiri sungai-sungai dekat surga, kemudian dia akan mandi dari air itu. Gitu. Makanya kita sering dapat cerita dulu anak orang tua kita dulu kayak orang mandi di Talaga Kausar. Ya, Talaga Kausar. Talaga Nabi Muhammad SAW. Barulah setelah itu dia jadi ahli surga. Tapi setelah beberapa tahun disiksa di dalam neraka, dipenjara di dalam neraka. Kemudian barulah sumakila ya ahlal jannah afidu alaihim. Jadi riwayat lain mengatakan dia tidak mandi, tetapi dia ketika digiring ke dalam surga, ya diantarkan ke dalam surga, itu malaikat mengatakan kepada ahli surga, ahli surga, tolong disiram nih ahli neraka nih. Lalu yang menyiramnya adalah ahli surga, dimandian, sampai gosongna leungit. Masya Allah. Seperti gambaran di dunia lah, kalau orang membersihkan orang yang kotoran fisik gitu, udah boga anak mandi bebelokan gitu, disemboran kemudian akhirnya, itu Masya Allah. Bayan butuna nabatal habba takunu fi hamilis sail. Maka kemudian dia akan tumbuh kulit yang baru, ya, seperti tanaman tumbuh segar daunnya kayak gitu. Seperti biji yang tumbuh kemudian terlihat sangat segar. Itu setelah dimandikan. Itu. Faqala rajulun minal qaum ka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yar'al ghanam. Seperti Rasulullah SAW sedang mengembala kambing ketika di dunia. Jadi digambarkan seperti itu. Berarti Rasulullah SAW yang mendampingi syafaat kepada orang-orang ahli neraka yang kemudian dibebaskan dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini gambaran tentang ada dua ya sifat orang yang masuk ke dalam neraka. Walaupun mungkin di sini digambarkan ketika saya baca ini kok seperti ini ternyata ya orang-orang yang masuk neraka tapi dosanya tidak terlalu banyak, itu akan mendapatkan keringanan dalam bentuk tadi tidak merasakan sakit dan siksaan tapi merasakan sakitnya ada di dalam neraka. Beda dengan orang kafir. Ya, beda dengan orang kafir yang ahlinya dimakai kekal di dalam neraka, dia mah akan disiksa. Lihat surat An-Nisa kata Imam Al-Qurtubi ayat 56. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Orang-orang kafir ahli neraka yang kekal di dalam neraka,
dibakar di dalam neraka sampai kulit-kulitnya melepuh. Ketika kulitnya melepuh, nadijat juluduhum, berjatuhan kulitnya karena dibakar, badalnahum juludan ghairaha, kami gantikan kulitnya dengan kulit yang baru. Dibulung, gosong, ngaruragan kulitna, diganti deui kulitna, diganti deui kulitna, ganti deui. Buat apa? Liyadzulqul azab, supaya merasakan dasarnya siksaan. Makanya senyeri-nyerina orang di dunia, lamun disiksa, mun geus pingsan, mau nyeri. Naudzubillah, orang ditembak ku PKI, disiksa ku PKI, disilet segala macam sampai orang nyeri pingsan saking nyerina. Geus pingsan mentos, tidak merasakan sakit. Tapi kalau di neraka mah enggak. Ya, tidak ada ujungnya sakitnya gitu. Orang kafir itu nyeri terus we. Tulangna hancur digantikeun jeung anyar, kulitna melepuh digantikeun nu anyar. Supaya apa? Berulang-ulang merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, subhanallah. Ini gambaran dari Imam Al-Qurtubi menukil beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita sih berharap apa ya? Tidak mengharapkan, maksudnya tidak menjadikan kita justru jadi lemah gitu. Lumayan walaupun kan neraka henteu nyeri gitu maksudnya. Jangan ya. Jangan memahami seperti itu. Tapi harus berjuang, jangan sampai mampir ke dalam neraka gitu. Cita-citanya begitu mintanya. Ya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah gitu maksudnya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Gitu. Jadi orang berilmu eta itu jangan sampai ternyata Allah Rahman Rahim ya. Kita hanya dipenjara di neraka tapi tidak merasakan sakitnya. Ini ada perdebatan para ulama, tapi yang disahihkan adalah pendapat yang pertama tadi. Ada yang berpendapat tetap sakit. Wallahu alam nanti yang benar yang mana pendapat ulama. Tapi menurut Imam Qurtubi mengambil pendapat yang pertama, bahwa orang beriman yang masih punya dosa yang harus dibersihkan, dia akan masuk neraka tapi tidak merasakan sakitnya siksaan seperti ahli neraka yang kekal di neraka. Dia hanya merasakan terkungkung di dalam neraka dan merasakan sakit karena ada di dalam neraka. Kayak gitu. Itu pendapat sahih itu. Pendapat yang lain ada. Tidak, tetap merasakan sakit. Tetap merasakan sakit. Walaupun tidak sesakit orang-orang ahli neraka yang memang dia akan tetap di neraka sepanjang zaman, bayangkan. Makanya jaga iman kita, ya. Jaga iman ini. Nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat yang menjadi kunci. Orang ante apa orang musyrik apa ente? Makanya hati-hati. Kenapa dulu ziarah kubur dilarang oleh Rasulullah SAW di masa awal-awal? Karena iman sahabat masih lemah, belum kuat. Imam sahabat. Ketika Rasulullah bersabda, "Kuntu nahatukum an ziyaratil kubur, an ziyaratil kubur." Kuntu nahatukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah ke kuburan. Waktu itu iman sahabat masih lemah, mudah musyrik, tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya penguasa tunggal di alam semesta, satu-satunya penguasa yang memiliki kekuatan, kekuasaan gitu, merubah takdir kita. Itu masih awal-awal. Tapi kata Rasul setelah itu fazuruha. Sekarang karena sudah kuat, sudah bisa mengendalikan diri supaya tidak musyrik, tidak akan syirik, fazuruha. Sekarang silakan berziarah gitu. Tapi jatuhnya hukumnya menjadi sunnah buat laki-laki dan mubah buat perempuan. Itu sudah kita bahas di awal-awal kajian kita ini. Jadi sekarang walaupun sudah dibolehkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, tetap saja harus hati-hati kita ziarah itu. Kita sudah bahas di awal-awal ya tentang ziarah. Ziarah itu tujuan utamanya apa? Tadzkiratul maut, mengingat kematian. Ya, mengingatkan bahwa kita akan seperti itu. Bukan singkirkan pemahaman. Ini pendapat saya, mengikuti pendapat ulama. Jangan sampai kita ziarah meminta kepada orang yang meninggal, meminta kepada wali. Tidak, jangan. Syirik itu berarti membuat Allah ada tandingan, yaitu wali. Bukan.
HP ta. Pereset saeutik ge da, tipis bedana seperti benang bedana teh. Akidah urang. Minta lain ke Allah we. Langsung wahai misalkan wali, wahai sunan, abi teh boga anak can kawin-kawin. Bere jodoh buru-buru misalkan. Langsung rag-rag tah. Akidah syirik. Mintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan wali itu. Kita mendoakan wali itu kemudian minta kepada Allah. Ya Allah, apa yang sudah Engkau berikan kepada walimu, berikanlah kepada aku. Mudahkanlah rizkiku. Berikanlah, itu maksudnya. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita orang yang hina, boleh dong kita ma'asyahidin ma'asu adalah solihin gitu maksudnya. Dibarengkan dengan jalma-jalma soleh, orang-orang yang soleh. Jangan langsung kepada orangnya. Jangan kepada wali, kepada nabi saja enggak boleh kita langsung minta. Itu. Kamu minta kepada Allah. Tapi kita boleh wasilah. Itu walaupun di sini ulama berbeda pendapat lagi kemudian. Boleh. Ya Allah, dengan keagungan nabimu misalkan, berikanlah aku kehidupan yang Kau berkahi gitu. Kan ke Allah minta, nama lain ke itu. Lain ke siapa-siapa selain Allah tidak ada. Tidak ada selain Allah. Sesuatu apapun yang boleh kita minta tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita minta wasilah melalui orang-orang yang sholih gitu. Jangan sampai lupa. Bisa kalepasan lisan orang gitu. Kalepasan lisan orang bahaya gitu. Mintana lain ke Allah tapi ke orang-orang yang sudah meninggal. Jangan sampai kita wasilah minta kepada orang yang sudah meninggal. Siapapun dia, sesolih apapun dia, jangan diminta, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan saksi dalam amal, jadikan wasilah kesolihannya untuk kita ingin diberikan apapun yang kita inginkan, seperti yang diberikan kepada orang-orang solih itu. Kayak gitu. Mintanya seperti itu. Jadi ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan kemuliaan, kemudahan, keluasan rizki dan lain-lain, berikanlah aku juga kemuliaan gitu. Berikanlah aku kemudahan, kabulkanlah hajatku, sampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang saleh itu jadi perantara, bukan meminta kepada orang saleh. Itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bahasan tentang as-sirat yang terakhir. Ya, ini bahasan sirat yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita masih berlanjut di padang mahsyar, tetap ada pekan depan kita akan masih bahas tentang syafaat. Lebih rinci lagi Imam Qurtubi bahas tentang syafaat. Bagaimana syafaat, seperti apa pelaksanaannya. Kita akan lanjutkan pekan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesalahan saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Mahfud, ini poin kedua, aku nggak ngerti. Ibu-ibu jamaah, hatur nuhun ka Ustaz Gaban yang sudah memberikan selalu motivasi buat dirinya juga, buat diri kita semuanya.